Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Bilqis Khairunisa, binti Khairimah, dan binti Khairunisa. Di sini kami akan mempresentasikan makalah fikih ibadah yang bertema salat jamak dan qashar. Salat jamak, secara bahasa jamak adalah mengumpulkan. Sedangkan pengertian salat jamak menurut istilah adalah mengumpulkan dua salat wajib yang dikerjakan dalam satu waktu. Menjamak sholat yaitu mengumpulkan dua sholat fardu dalam satu waktu sholat, dengan mengajukan sholat yang kemudian kepada waktu sholat yang lebih dahulu atau dengan mengundurkan sholat yang lebih dahulu kepada waktu sholat yang kemudian. Sholat qashar. Definisi qashar secara etimologi bahasa Arab adalah ringkasan, meringkas. Adapun definisi qashar menurut terminologi syara' adalah meringkas sholat fardu yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Sholat qashar adalah melakukan sholat dengan meringkas atau mengurangi jumlah rakaat salat yang bersangkutan. Salat qashar merupakan keringanan yang diberikan kepada mereka yang sedang melakukan perjalanan. Adapun salat yang dapat diqashar adalah salat zuhur, asar, dan isya, di mana rakaat yang aslinya berjumlah 4 dikurangi atau diringkas menjadi 2 rakaat saja, dengan tetap membaca Al-Fatihah dan surat pendek. Dengan demikian, sholat maghrib dan sholat subuh tidak dapat diqashar, karena sholat maghrib 3 rakaat dan subuh 2 rakaat. Landasan hukum sholat jamak dan qashar. Dasar hukum sholat qashar. Selama berpergian, orang Islam disyariatkan dan diperbolehkan untuk mengqashar sholat. Hal ini ditetapkan berdasarkan dalil Al-Quran, Sunnah, dan Ijma'. Adapun ketetapan dari Al-Quran antara lain firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 101, yang artinya, dan apabila kamu berpergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar sembahyangmu. Jika kamu takut diserang orang-orang kafir, sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Dasar hukum salat jamak. Dasar hukum salat jamak dalam perjalanan sebagaimana sabda Rasul, yang artinya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad SAW, apabila tergesa-gesa hendak pergi, beliau mengundurkan sholat zuhur sampai awal waktu sholat asar. Lalu beliau menjamak keduanya, dan beliau mengundurkan sholat maghrib sampai beliau menjamaknya dengan sholat isya, yaitu ketika terbenamnya awan merah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Syarat-syarat sholat qashar dan jamak. 1. Berpergiannya tidak ada tujuan maksiat, semisal karena melaksanakan kewajiban, seperti pergi untuk membayar hutang, atau karena hal yang sunnah, seperti pergi untuk hal yang mubah, seperti pergi untuk berdagang. 2. Jarak yang akan ditempuh sudah mencapai masafatul qashar. 3. Sholat yang diqashar adalah sholat ada, atau sholat yang dilakukan pada waktunya, atau sholat qadha yang terjadi dalam perjalanan. 4. Niat mengqashar sholat bersamaan dengan takbiratul ihram. 5. Tidak makmum pada orang yang sholatnya itmam, atau sempurna bukan qashar, baik orang itu mukmim atau musafir. 6. Mengetahui tentang diperbolehkannya mengqashar sholat, atau dalam aturan tidak hanya ikut-ikutan tanpa mengetahui diperbolehkannya qashar. 7. Masih berstatus musafir ketika sholat. Tata cara sholat qashar dan jamak. Tata cara sholatnya sama dengan sholat-sholat yang lain, yang membedakan hanyalah niatnya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.